Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Pernahkah kalian mendengar Nahdlatul Ulama atau NU? Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah organisasi Jamiah Islam terbesar di Indonesia. Kalian harus bangga menjadi warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena itu, mari mengenal Nahdlatul Ulama lebih dekat. Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kata, yaitu Nahdlah dan Ulama. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Nama Nahdlatul Ulama atau NU ini atas usulan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. NU merupakan organisasi keagamaan yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta ulama-ulama lainnya seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Raden Asnawi, dan Kiai Haji Ridwan Abdullah. Pada awal berdirinya, para ulama sepakat mengangkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar atau pemimpin besar, dan Haji Hasan Kipu sebagai ketua tanfidiyah atau ketua pelaksana. Pemilihan dan pengangkatan pimpinan di NU disebut dengan istilah muktamar. Cerita berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama tidak lepas dari ulama karismatik Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Pada tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar beliau mendirikan organisasi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak serta-merta menyetujui. Beliau kemudian sholat istikharah, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian Syekhona Khalil Bangkalan mengutus santri beliau, yakni Kiai Ashad Samsul Arifin, mengantarkan tongkat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1925, Syekhona Khalil Bangkalan mengutus santrinya lagi, yakni Kiai Haji Ashad Samsul Arifin, mengantarkan tasbih pada Kiai Hasyim Asy'ari yang disertai dengan bacaan Ya Jabbar Ya Qahhar. Tasbih diambil langsung dari leher Kiai Haji Ashad karena Kiai Haji Ashad tidak berani menyentuh tasbih tersebut dan persilakan Kiai Hasyim Asy'ari mengambilnya sendiri. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari kondisi bangsa Indonesia saat itu yang belum merdeka. Banyak organisasi bermunculan sebagai bentuk pergerakan para tokoh yang mencintai bangsanya. Pada saat itu berdiri organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Pada tahun 1926, NU didirikan untuk ikut berjuang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ulama NU gigih melawan penjajah, para kiai, santri, dan warga yang bahu-membahu ikut perang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan NU ini diakui oleh seluruh bangsa Indonesia dan dunia internasional. Banyak ulama dan warga NU yang gugur sebagai pahlawan. NU didirikan karena kecintaan para ulama terhadap bangsa Indonesia. Dengan menggalang persatuan dan kekuatan umat Islam melawan penjajah. Atas jasa-jasa para ulama NU ini, pemerintah kemudian menganugerahkan kepada sebagai ulama NU, menganugerahkan bagian ulama NU sebagai pahlawan nasional seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah. Pada waktu itu mulai berkembang kelompok-kelompok umat Islam yang menyalahkan ajaran dan amaliyah warga NU yang dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu NU didirikan untuk meneguhkan dan memperkuat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama NU bersepakat untuk mendidik dan mengayomi umat Islam dari serangan-serangan paham yang berusaha merusak akidah amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara gerakan paham-paham tersebut adalah mengharamkan jihad kubur,
manakiban, maulidan, sholawatan, puji-pujian, selamatan, dan lain sebagainya. Berdirinya NU juga tidak lepas dari peran Komite Hijaz yang dibentuk pada tahun 1924. Komite Hijaz adalah komite yang berisi utusan delegasi ulama dari kalangan pondok pesantren di Nusantara yang diutus menemui Raja Ibnu Saud pada Saudi Arabia. Komite Hijaz dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Haqbuwoh. Komite ini bertugas menyampaikan aspirasi dan keinginan ulama-ulama pondok pesantren kepada Raja Ibnu Saud agar membatalkan keputusannya. Waktu itu Raja Ibnu Saud akan memutuskan bahwa madhab Wahabi sebagai satu-satunya madhab yang berlaku di Mekah dan akan menghancurkan bangunan atau tempat bersejarah yang dianggap menyebabkan fitnah. Komite Hijaz berhasil mempengaruhi Raja Ibnu Saud sehingga di Mekah madhab selain Wahabi diperbolehkan dan bangunan atau tempat bersejarah yang menjadi warisan umat Islam dunia berhasil diselamatkan. Inilah keberhasilan ulama-ulama pondok pesantren yang berprestasi dalam dunia internasional. Umat Islam dari seluruh dunia saat Makkah bebas melaksanakan ibadah sesuai madhab yang dianutnya hingga sekarang. Umat Islam juga tetap bisa berziarah ke makam Rasulullah, para sahabat, dan ulama-ulama terkemuka yang berada di sana. Peninggalan bersejarah umat Islam tetap bisa disaksikan hingga sekarang. Sebagai refleksi, NU didirikan untuk ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Para kiai, santri, dan warga NU ikut berjihad dengan memerangi penjajah Belanda dan Jepang. Untuk meneladani jihad para kiai dan warga NU dalam perang kemerdekaan, maka saat ini jihad bagi siswa adalah dengan rajin mengaji, belajar, dan mempersiapkan diri menjadi kader penggerak Jamiah Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, bisa ikut membangun bangsa dan negara serta memperteguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita renungkan bersama-sama. NU didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama agar umat Islam bersatu menjadi kuat. Karena jika bercerai-berai akan lemah dan kebatilan akan menang. Renungkanlah makalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari berikut ini. Sesungguhnya bisa lemah karena perselisihan dan perpecahan, sementara kebatilan kadang menjadi kuat sebab persatuan dan kekompakan. Demikian sejarah singkat Jamiah Nahdlatul Ulama. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.